Oh. Ini dong yang antar pakai hot pen. Aduh, bukan main. Ini ada tamu kita nih. Gua sediain kopi tuh. Seksi amat bang. Ngomong-ngomong lu kebanjiran di mana, Bang? Ada di Banjir sono. Ini Bang, kopinya Bang. Waduh. Kopi yang ucap naga. Naga gede. Kopi tuh. Mantap. Mantap. Gua turunin dulu malu gue. Siap. Yoi, Hari ini kita udah kedatangan tamu siapa, Min? Wis, ada 2 nih cuy sekarang nih. Masih tentang perfilman. Oh iya, pasti ada perfilman terkait masalah Iya. itu. Berarti banyak bagian-bagian perfilman juga ya. Jadi kita udah kedatangan 2 orang, yang satu bidangnya konten creativity, dan satu lagi tentang Astranada. Wih, kenalin dulu dong, jangan siapa? Baju merah yang bule, yang rambutnya berkarat. Udah karatan nih tadi ya? Aduh, Bang siapa nih Bang? nama gua Dias Permana. Biasanya gua kalau di film itu di script continuity. Script continuity. Nah yang satu lagi yang Bang Gondrong. Kalau gua Dimas. Masih SMP Bang ya? Masih SD pak. Oh SD. Lo jangan baru pulang les kali lo, bos kali ya. Oke, gimana? Jadi kami tuh sepaket loh. Sepaket. Sepaket. Biasanya tuh gua kalau ada dia nggak ada gua. Kalau ada gua nggak ada dia. Emang lo ada kakak apa gimana Bang? Heeh. Apa yang Jadi kakak? emang karena seringnya bersama-sama jadi nggak pernah ada bareng-bareng. Oh gitu. Nah. Ya. Script Continuity dan Astranada ya? Iya. Astrada Ya? Astrada ya. Astranaga. 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 Warna. Huhuy. Jadi kita itu BDDB. Iya. Apa tuh? Bukan Dimas Dias biasa. Woi, gila, gua kira BBB. Apaan tuh? Bedak tabur. Iya Bang, aduh. Nah, bisa dijelasin nggak Bang kalau misalnya apa? Tadi susah banget nyebutnya apa? Apa tuh? Iya apa Namanya yuk? Apa? Script continuity. Script continuity. Script continuity itu apaan sih dan Astrada Astrada. itu apa gitu? Dari siapa nih? Jadi Boleh, sweet, dulu sweet, dah. Saya dulu. Eh, Oke, gua dulu. Gua pulang ya, advance gua pulang. Main apaan sih? Gua pulang nih. Lu mau gambar? Ini jadi Ya udah. Ya, ya. Nanti dari gua dulu ya. Ya, dari gua dulu. Enggak. Ya, script continuity itu sebenarnya dia bermain dengan logika ya. Logika dong. Iya. Jadi kadang-kadang tak ada logika asik. Jos. Gua dangdutin. iya, dia main sama logika. Karena kan dalam skrip itu kan semuanya sebelum kita melakukan persyutingan, Persuntingan apa persuntingan? persuntingan, Oh, kawin Persunting. dong. saat kita melakukan persyutingan, Cerot. di situ gua biasanya harus merekap semuanya dari wardrobe, terus dari artnya, terus dari make upnya juga gitu, Make-upnya semuanya juga, untuk kekontinitiannya gitu. Kayak misalkan dia ada lukanya itu ada di mana, terus berapa lama luka itu harusnya ada. Misalkan dia di film series berarti di episode berapa luka itu udah mengecil, luka itu masih membesar, luka itu masih parah, ya kayak gitu-gitu. Sedetail itu ya. Harus Berarti sedetail ada itu. gitu ya. Iya. Pantesan lu ada kebotakan gini gitu ya. Betul. Karena Udah mau merah tuh. hal-hal yang kayak begitu itu yang ngebuat gua agak sedikit Sedikit apa? Pusing. Sedikit hampir. Sedikit pengeluaran. Sedikit pengeluaran. ya lebih kayak gitu ya. Semuanya hal-hal yang nyangkutnya di continuity soal adegan, soal make upnya, soal apalagi Latarnya, artnya, backgroundnya. Oh, backgroundnya semuanya harus detail ya. Harus sama. Jadi dalam satu shoot atau dalam satu frame dia harus sama terus itu berlangsung sampai semua shootnya itu oke. Gitu. Oh, sampai Dari white-nya benar-benar mirip begitu ya. Iya, dari Nggak boleh white-nya. sekecil apapun itu pasti bocor kelihatannya ya. Nah, itu dia gitu. Berarti kalau misalkan dia nih dia tergores pisau seret gitu kan. Nah, dia ada lukanya membesar atau gimana? Nah, itu misalkan lukanya ada di pipi Iya. bagian bawah dekat bibir, tiba-tiba agak naik di Iya. telinga. Itu bocor tuh. Itu udah
nggak continuity namanya kayak gitu. Berarti susah kerja keras juga ya. Lu bener-bener harus di frame itu lu lihat bener-bener di kamera, kayaknya agak kurang gitu kan. Betul. Bener-bener lu mikir dong berarti di situ ya. Iya, kayak bener-bener langsung itu ya. Kayak waktu jam juga sama, gua harus bisa ngelihat dengan detail nih waktu untuk makan siang biasanya jam berapa, untuk pertemuan malam candle dinner atau apa segala macam, gua harus tahu waktunya itu waktunya itu tepatnya di jam berapa. Biasanya sutradara nanya ke gua atau Astrada nanya ke gua, ini bagusnya di jam berapa kayak gitu. Repot tuh kalau menurut gua sih. Iya, kalau tapi emang ada detailnya cuy. Iya. Nggak bocor ya kan. Melihatnya jadi kita tuh asik gitu loh. Iya. Makanya kalau udah kayak kalau gua jadi kayak gitu mah kayak gua nggak cocok kayak. Ya gua juga nggak cocok. Cuma nggak disambut cuy. Lu nggak cocok tapi enggak ya. Sebenarnya beneran kuantintin. Nah, buat lu Dim, Astrada, kan kebanyakan sutradara kan kayak semacam lu berpikirnya, gua mau yang lebih bagus. Nah, lu asisten itu kan mengerahkan anak bolu, pasti ada kan anak bolu. Pasti. Ya. Pasti ada anak bolu. Ibarat kata si sutradara ini pengen kayak begini-begini. Lu pusing gak sih mikir? Kan ada tuh sutradara yang bawel banget kan, banyak kayak gitu-gitu. Iya, bisa jelasin gak? Maksudnya Astrada itu lebih kemana? Lebih kemana gitu? arahnya gitu kan? Dan job desk-nya apa aja? Nah kalau Astrada sendiri sih dia lebih ke ini sih yang diharap, yang dimau sama director kita, yang overall ke semua kru gitu kan, kayak nyusun schedule pemain, schedule syuting, jam kita break off jam berapa, kita makan siang jam berapa, selesai syuting jam berapa. Oh, manajemen ya? Manajemen, ada yang ngurus schedule, call sheet, terus ada yang ngurus jalannya ekstra. Jadi kan ekstra lewat kan kita yang ngatur gitu kan. Berarti lo emang bener tim ya, kalau diantar lo gak ada berarti harus ada gitu. Iya. Harus kerjasama juga. Gitu kan. Lokasinya kayak itu ya. Lo orang Jawa ya? Enggak, Manado dia. Bukan Papua Pak. Iya. Papua bagian Jawa. Emang gila. Gua ngomong gila kan. Papua bagian barat. Bagian Jawa. Jadi gua asli Surabaya. Oh, Surabaya. Gua berawal dari film tuh dari komunitas dari Surabaya. Nah, balik lagi tuh. Komunitas lagi. cuy. Komunitas. Komunitas Semuanya lagi, juga ada emang. komunitas. Dan lo juga komunitas. Gue juga dari komunitas. Oh, Gua ada komunitas apa aja tuh, Bang? Kalau gua di Surabaya itu ada namanya komunitas PWO Films. Gue pikir geng Nero. Banget. Geng Nero dong, zaman dulu banget. Zaman dulu banget. Nero buat ngeburning BG. Oh iya. Wah, kiri. Oh iya. Tahu kan lo? Jadi Ya, komunitas apa aja, Bang? nah pas waktu kalau PWO sendiri tuh awal mulanya kan kita nyerang ke ngajarin anak-anak sekolah SMK yang suka Dulu film. sering tawuran, makanya sering nyerang. Oh, serangan juga. Bukan sedang tawuran Bapak. Serang Bapak. Bapak mau perbes. Ayo, ada nih tiketnya. Ya, lu kenek lu pantura. Bokir. Aduh. Ya, lanjut Bang, lanjut. Jadi nge-guide anak SMK gitu yang suka film. Jadi yang gua judul ini Antarasa tuh itu 90% itu yang ngejain tuh anak-anak SMK. Oh, gitu. Iya, anak-anak SMK. Terus kemarin ikut lo festival juga, Movie Festival, 90% anak sekolah SMK, SMA Bikin gitu film. kan. Iya, alhamdulillah masuk 5 besar. Nah, itu yang gue suka. Makanya gue bilang buat lu orang yang ibarat kata lu di rumah ngapain, lu harus berkreatif. Boring dong, ya. kan? Boring, Iya, kreatif betul, dong anak-anak muda, anak bangsa ya kan. Apalagi Komunitas. sekarang zamannya konten digital gitu. Iya, banyak ide-ide ya. Betul. Lidah pendek ya, digital. Udah shaming gitu. Iya. Oke, berarti kalau terkait masalah Astrada itu berarti menurut director itu sendiri itu ya. Iya, Oh, kita minta arahan gimana gitu kan, cerita ini mau dibikin kayak gimana gitu kan. Oh, berarti Ada Sama-sama repot tuh kayaknya dunia perfilman kalau menurut gue ya. berarti beda film beda konsep ya. Konsep Iya, Astrada pastinya. dan konsep ini Iya, juga ya. betul. Beda. Pasti. Betul. Dan lo apa minta skrip dulu, terus lo pelajari, terus lo bikin konsep-konsep versi lo dan versi lo gitu ya, baru digabungin. Iya, baru digabungin. Karena terkadang gua sama Astrada sendiri pasti ada bentroknya. Pasti Gitu. Pasti ada bentrok dari continuity-nya, bentrok dari permasalahan kayak makeup wardrobe-nya dan segala macamnya juga pasti ada bentrok-bentroknya juga gitu.
Karena saat di lapangan itu kan konsentrasi pasti akan buyar juga ya. Bagaimana juga berantakannya lagi saat kalau pemain juga emang nggak bisa nggak bisa profesional. Oke, gitu. Saat ada beberapa pemain-pemain juga yang merasa dia udah gue ngerti kok continuity-nya nanti seperti apa gitu kan. Gue udah datang udah nunjukin gue udah bisa kok kayak ternyata blank gitu kan. Rusak continuity saat dia di white-nya dengan continuity dia di medium-nya atau itunya gimana tuh? Kayak semacam gitu ya? yang ngaturnya lagi gimana tuh? Biasanya sih gue langsung Itu kecerobohan kan? Iya, gue langsung ngobrolin lagi ke sutradaranya, Pak ini ada loss di continuity ini gitu kan misalkan. Kalau misalkan menurut biasanya kan kalau sutradara itu kan tahu ya editingnya seperti apa gitu kan, karena dia udah mengambil beberapa shoot yang istilahnya backupannya lah ya, lemparan nanti dari satu ke satu dia ini aman kok ya, nggak apa-apa bisa kok, bisa gitu. Kadang juga ada yang iya nih bener ada lepas nih di sini nih, coba lo kasih tahu lagi ke orangnya. Gue kasih tahu lagi, kalau misalkan dia tetap tetap nggak bisa nerima gue, ya oke, gue langsung ngomong lagi, Pak, udah gue kasih tahu teman dia nggak mau. Tapi tetap nggak mau. Terus ganti tuh. Bisa kalau misalkan emang sutradaranya kekeh ya, maksudnya dalam artian dia itu mau yang perfect, pasti akan diganti. Nah itu kan kebanyakan kan kayak talentnya itu kan agak so iye gitu betul. Tapi lu nggak tahu yang namanya dunia di backstage itu kan backstage itu kan riweuh gitu loh. Dengan kecerobohan lu jadi ribet, ntar efeknya kan ke talentnya juga. Iya betul, karena emang istilahnya doi di depan gitu, cuman kebagusannya dia itu bagaimana gua gitu. Karena kan semuanya balik lagi ini art, kalau lupa larinya ke gua. Kalau artnya lupa larinya ke gua. Oke. Make up lupa larinya ke gua. Terus inian juga untuk pakaiannya juga dan segala macamnya juga gitu, larinya ke gua juga. Gitu. Sampai ngedress ke lo juga ya? Ke gua juga gitu. Gua usahain supaya jangan ada yang miss dan segala macam. Ya alhamdulillah dari situ gua dikasih kepercayaan lagi. 2 tahun ada? Lagi. Baru setahun lah. Oh baru setahun. Tapi pikiran lu hebat juga. Udah hebat ya. Pinter ya. Enggak juga sih. Oh enggak juga. Kadang soalnya gua nggak mikir. Oh gitu. Nyotak sih. Dan kalau Bang Dim, gimana Bang? Gua kalau ngomong sama dia emosi. Pengen bunuh nggak? Ada bisa di atas? Ada kampak nggak? Ya kalau lu Bang gimana Bang? Nah kalau dari gue kan emang gue ke kuliah gitu kan, emang dari lulus SMK langsung terjun ke dunia broadcast. Jadi gue cari informasi dari YouTube, terus ikut orang, ikut syutingan, mempelajari Astrada itu gimana sih gitu kan, jalannya lebih detailnya gimana. Makanya pas waktu gue datang ke Jakarta sini itu kan gue nyamar dulu sebagai clapper juga sebenarnya. Clapper. Iya. Clapper. Jadi gue ini ngelihat kan Astrada tuh gimana sih proses syutingnya. Gue lihat terus jadi gini. Jadi ilmu yang gue dapet tuh gue praktekin ke yang paling gue sebagai Astrada itu. 2 tahun ada? Iya, 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun juga ya? Waduh. Di Masbak. Bukan, beda server itu Pak. Oh beda server. Dan kalau sebelum dari Astrada dan profesi lo yang sekarang itu lo langsung masuk Astrada aja atau mungkin jadi figuran dulu atau apa gitu? Kalau gue ya kayak itu tadi kan, kalau gue di Surabaya emang Astrada kan, emang gue ada si komunitas itu, gue ditunjuk sebagai Astrada kan. Awal banget tuh BTS. Apaan tuh? Banci Tuna Susila ya. Banci Tuna Susila. Gua Banci Tuna Susila ya. Jadi behind the scene. Gua ngeliput di balik layarnya kan, behind the scene. Habis itu udah ada kepercayaan buat gua Astrada kan, gue pelan-pelan di Surabaya. Habis itu gua ada kesempatan di sini kan. Kalau kita awal langsung nembak ke Astrada kan, gua juga belum ada ilmu juga kan, yang ilmu pasti. Jadi gue nyamar dulu sebagai clapper, mempelajari itu semuanya itu gimana. Oh jadi lu awalnya dari lihat-lihat orang-orang. Iya. Lu ikut di dunia terjun perfilman, lu ngelihat caranya gimana, ilmunya juga dapat. Iya. Gue mau nanya nih,
dari job desk perfilman yang banyak itu ya kan, kayak ada sutradara, ada produser, ada ini segala macam. Kenapa lo lebih milih Astrada dan Tarik. apa tadi? Script quantity. Script quantity. Nggak tampak nggak bang? Ya kayak gitu. Kenapa lu Ganti ya lebih bagusnya ada linggis enggak? Kejaman lagi kan. Iya benar. Iya, kenapa lu pilih itu tuh? Kenapa lo pilih script quantity, Bang? Lebih rumit padahal ya. Padahal buyung lu, kalau gue sih mikirnya ngeliatnya ya ampun harus detail. Ya otak gua nggak nyampe. Otak gue belum nyampe. Iya benar sih. Lu bener apa? Nungguin itu jawabannya. Lu. Gue kenapa lebih ke script continuity ya karena emang awal terjun itu kan karena gue di klub ya di klub. Nah memang kan banyak nih departemen yang lain kan ada yang di DOP, di Astrada sendiri, terus di wardrobe, make up, art dan segala macam. Karena kalau misalkan gue ngambil ke yang lain berarti gue mulai lagi dari nol. Oke. Gue mulai lagi dari nol. Alright. Jadi gue belajar dari ini aja, belajar dari awalan kan gue di script continuity, gue belajar dari situ terus gitu kan karena gue juga emang nggak ada cuman satu chief doang, gue ngikut ke yang lain gitu. Bagaimana kalau ada panggilan misalkan dari scriptcon yang lain gue ikut gitu karena di situ gue bakalan nemuin ritme-ritmenya yang berbeda-beda gitu juga. Nggak cuma di film, di iklan, di sinetron atau segala macam itu pasti ritmenya akan beda-beda juga. Iya. Gunanya si script dan gunanya si Klepper juga akan berubah-ubah gitu. Kadang di iklan pun script continuity cuman sekedar sebagai pencatatan adegan dan segala macam kayak gitu. Coba nggak lebih dia ngeliatin continuity-nya seperti apa dan lebih detail banget tuh nggak terlalu gitu. Ada beberapa di kayak di sinetron juga sama. Ada juga dia nggak terlalu pentingin continuity banget gitu. Iya, Yang penting dramanya itu dapat banget kayak gitu. Ya itulah sih makanya gue dapat kesempatan untuk jadi chief di script continuity. Gue berusaha yang terbaik aja gitu. Biar menjaga kualitas film menjaga ya. kualitasnya seperti apa, kualitas nama gue sendiri yang baru banget gue istilahnya. Belum terlalu ini kan belum terlalu lama banget gue. Senior lebih banyak lagi yang lebih sadis lagi pemikirannya lebih daripada gue itu Detail banyak lagi banget ya. gitu. Lebih detailnya lagi itu lebih banyak banget sampai bener-bener ngedetailnya, bocornya di kacamata, bocornya di gerakan muka dan segala macam itu ada yang lebih keren lagi gitu. Gokil ya. Kalau lo sendiri Bang Dim gimana tuh? Kenapa lebih milih Astrada? Soalnya dari dulu emang cita-citanya kan bikin punya film sendiri gitu kan, ngedirect kan, buat menuju itu semua kan butuh proses juga kan, butuh proses untuk lebih jauh lagi dari itu. Makanya yang lebih dekat sama director kan Astrada tuh asisten sutradara, terus biar lebih paham juga. Maksudnya yang si karakter director itu kan beda-beda gitu kan. Berarti lo bakal menjadi sutradaranya gitu kan, bukan asisten sutradaranya. Iya, itu nantinya dari- jadi director sendiri gitu, ngebuat filmnya sendiri. Oh iya, gue mau nanya nih sama Scriptcon tadi. Gue pernah nonton film dari luar gitu kan, judulnya Burit. Nah itu tuh Burit tuh apa? Kalau burit Itu yang habis maghrib. Yang sebelum maghrib kita burit dulu. Ngabuburit. Ngabuburit. Apa lagi nih? Ada linggis enggak? Linggis. Iya. Jadi waktu itu gue pernah nonton film Burit. Nah itu tuh adegannya itu cuma di peti mati karena dari Iya. awal sampai akhir cuma dapat gitu feel-nya. Nah itu kalau scriptconnya itu ngaturnya gimana? Maksudnya itu satu lokasi dan peti mati doang gitu loh. Maksudnya itu apa perlu menggunakan scriptcon atau Butuh juga pasti ya? pasti butuh. Kayak pergerakan dia, terus mungkin ada beberapa retakan di petinya. Di peti. Itu kan harus juga dilihat jelas gitu. Kayak gitu-gitu. Terus warnanya juga harus sama gitu. Kalau misalkan emang dia cuman pakai korek
terangnya itu semana. Oh iya gitu benar. kan. Kayak gitu. Belum sampai kapasitas koreknya juga. Iya. Cuy. Ih. Jadi gue nonton film Burit itu, jadi tuh film 2 jam durasinya cuma di peti mati doang Iya. gitu. Nah, kayak misalkan Dari awal sampai habis. koreknya itu tadinya isinya seberapa? Iya, Kemungkinan habis. kita akan habisnya ini di scene berapa? Oh, Kayak ada gitu juga. ngitungnya juga ya? Ah. Matematik lagi. Sedetail Iya, paling mungkin. jago gua ada Kayak gitu. matematik juga. Itu ya di situlah detail-detail yang kayak begitu-gitu jangan sampai hilangnya di situ. Gitu. Kita jadi tahu ya, maksudnya Iya. di balik dunia perfilman itu lo cuma ngeliat paling artisnya doang kayak gini, Iya, tapi di filmnya backstage-nya itu kayak gini gitu kan. Iya. Ada orang yang lebih detail, ada orang yang pemikiran seperti ini segala macem gitu. Job Repot sih desk-nya kalau banyak menurut gitu gua kan. sih ya. Iya. Mesti benar-benar orang yang high quality telitinya tuh mesti Iya, high banget. high Kayak quality audit ya, job lo. auditor. Quality job ya. Sorry ya, kita buat Tapi gue menarik juga nih, lo kan gabung dari komunitas ya. Dalam artian ketika lo komunitas kayak gitu ya kan, maksudnya contoh komunitas yang dari Banvel TV ini gitu kan. Kok bisa tahu maksudnya ini di sini kok skrip konnya nggak ada gitu atau Astradanya belum ada gitu. Maksudnya dan basic orang-orang di Banvel ini beda-beda gitu. Kok bisa gitu? Apa emang maksudnya satu itu aja atau berapa banyak gitu? Karena sebenarnya di Banvel sendiri kan banyak ya penulis banyak, bukan di Banvel, di komunitas KFB-nya ya. Di situ kan dia emang banyak penulis banyak, sutradara ada banyak, pengide cerita banyak, DOP banyak. Cuman kan balik lagi, siapa yang berani untuk kumpul, siapa yang berani untuk memberikan apa yang lu bisa gitu. Kita tes di situ semua gitu kan. Dan kita bikin sebuah karya. Dari situ kita balik lagi, kita ke enjoyannya masing-masing, kita bisa teamworknya masing-masing, itu yang kita kerjain terus menerus. Gue nanya lagi nih, masih tetap tentang tadi apa? Script continuity. Lu orang udah. Dua orang gimana sih otaknya enggak ada. Minum Nggak dulu ada, Pak, anjir. ini takut ada kesalahan. Iya. Script kok gitu. Kan gua enggak kondensator. Kalau lu tapi gue lebih takut sama orangnya sih. Gue ngerti apa-apain sama dia nih. Iya, maksudnya kalau di job desk itu maksudnya termasuk yang jarang atau maksudnya yang banyak diminati orang-orang sih gitu. Kalau diminati semuanya minat sih, semuanya minat. Di semua departemen itu pasti banyak minatnya gitu. Cuman kesempatan untuk kita menjadi menjadi atasan atau chiefnya itu yang agak susah gitu. Karena kan emang kita harus belajar nggak gampang lah untuk menjadi seorang chief sendiri gitu kan. Kayak gue sendiri, gue ada kesempatan, gue berusaha sampai akhirnya ya beberapa kali gue dapat kepercayaan jadi chief lagi dan jadi chief lagi kayak gitu. Kalau apa Astrada sendiri nih, maksudnya termasuk yang jarang atau masih banyak itu orang yang minat di situ? Banyak banget malah. Banyak banget ya. Banyak banget Astrada. Banyak banget. Banyak banget. Soalnya kan emang departemen paling penting juga. Ngurusin schedule, nge-breakdown itu semua. Oh, jadi kayak sekretaris ya. Dia sekretaris, pakai seksi lu, pakai seksi nih. Iya, makanya Apaan dia baru keluar dari les sekolah agama, celananya itu kayak celana SMP. Nah, terus kira-kira berapa lama sih beradaptasi sama job desk lo yang sekarang ini? Iya. kalau gua sih ya semenjak gua SMK itu sih mungkin udah 4 tahunan. Tapi ya kan ilmu yang gue dapet kan masih kurang kan. Belum dapet. Emang lo SMK broadcasting ya? Iya, multimedia. Oh, multimedia. Udah basicnya udah ada, Iya. basic udah ada di Terus tinggal didalemin lagi kan. dalam apa lu tukang gebor lu. Kayak kubur, Pak. Lu gali kubur Oh, berarti kemarin jobnya banyak tuh lagi ada Covid kan. Iya, Banyak. banyak. Lumayan buat sampingan. Oh, kita bahas ginian ya. Oh iya, yang Kalau lu, Bang, Kalau gua lama banget ya, karena kan gua nggak ada sama sekali basic di dunia perfilman tuh gua nggak ada. Gua lulusan perhotelan. hotel ada ke situ. Iya. Oh. Jadi gua nyebrangnya itu ada 5-8 pulau lah. Gitu. Terus berapa Lo provinsi? Popeye? Popeye apa Brutus? Perhotelan lu. Iya. Dulu gua dari perhotelan, kesini sebenarnya kecemplung sih sebenarnya. Cemplung. Iya. Basah Jadi dong? waktu itu Basah. basah banget. Karena Di atas ribet amat ya. Ampun, lo yang meja bundar.
Karena waktu itu kan gue diajak sama chief gue yang pertama itu, dia lagi butuh clapper gitu kan. Gue diajak sama dia nyobain saat itu emang gue lagi nggak ada kerjaan juga. Dan ya karena emang gue basicnya itu orang lapangan, nggak pernah bisa buat di kantor lah kayak gitu-gitu, apalagi di kayak pabrik lah kayak gitu-gitu loh, gue nggak bisa, bukan basicnya gue lah gitu kan. Gue coba ternyata di dunia perfilman itu memang bener-bener wow gitu. Maksudnya gue pertama datang itu penuh pressure, gue yang dimaki-maki apa segala macem. Di situ yang gue cabut atau gue tetap bertahan. Oke, lu tinggal pilihan tuh ya. Tinggal pilihan aja, karena dihajar di situ mental terus, gitu. Karena orang-orang backstage itu kalau ngomong nggak pernah yang, weh, indah semua omongannya. Bangsat gitu. Iya kayak titit gitu kan. Kayak ngomong titit gitu. Sama. Nah, kalau hal yang paling sulit nih dari Astrada itu yang lo ya mungkin pulang kemalaman terus diputusin pacar gara-gara lo terlalu sibuk dengan Astrada lo gitu kan. Hal yang paling tersulit di job desk lo itu apa sih? Dari pengalaman. Kalau menurut gua sih ini nyusun schedule tuh, nyiapin bagaimana caranya itu schedule tuh harus selesai bagaimanapun juga kan. Apalagi ada deadline kapan gitu, iya. Sehari. Oh, dia ada deadline juga ada ya? Ada. Ya, dari produser mintanya berapa hari, ada budget berapa hari, kita nyesuaiin schedule. Naskah berapa lama tuh, per hari berapa scene yang harus dikerjain. Terus kalau misalkan hujan nih, padahal kan di Sita itu gak ada hujan. Gitu. Nah, kita nunggu otomatis, kita membuang waktu juga. Iya, pasti. Atau nyewa blangwir ya. Ini nggak ada hujan. Kalau hujan bisa nyeblambir. Ini nggak ada hujan. Bisa dot tuh blambirnya nggak? Ini nyewa blambir buat ngedot hujan. Pulang ya. Ada angkot nggak Teng? Jadi yang hal terburuk lo itu pas hujan atau nggak ada hujan, cuaca ya? Cuaca. Iya, ya, terus lokasi lingkungan itu juga kan banyak tuh warga yang nonton gitu kan, kita harus sewa satpol PP. Iya, safety juga. Nggak dengan lokasi untuk ngamanin dia, ngelini itu Cleaning area. Kayak warga dia nih kalau misalnya, wah ada kebakaran nonton gitu. Wow. Kalau kebakaran tuh udah kayak arisan gua. Di rumah Bu Joko. Entar bulan lagi di rumah Bu Susi. Buat jadwalnya ya? Iya. Udah kayak gini ya. Boreng ya? Iya. Ada jadwal lagi tuh. Ada jadwalnya kayak arisan. Nah kalau lu yang tersulit itu apa sih? Kalau gue sih yang paling sulit itu kalau misalkan jadwal dari Astrada sendiri belum ada. Karena berarti lu berdua saling keterkaitan ya? iya, Pasti. Dari tadi coy. Dari awal syuting, sebelum kita syuting waktu kita produksi udah berkaitan banget. Jadi udah berhubungan terus. feedbacknya gue kalau misalkan dia masih berantakan, gue lebih berantakan. Gitu. Gue nggak bisa ngatur continuity dan segala macemnya. Berarti dia tulang punggung dong ya? Bau tuh tulang rusuk pacaran dong. Iya. Ayo mau ngobel bang. Wah, kita kan bukan Dimas Dias biasa. Betul. BDDDBBCS. Oh banyak ya singkatan lu ya. Ngomong-ngomong rambut lu kayak kartu remi ya? Kakon banget. Kayaknya dia udah tindasan Super Saiyan. Waduh. Super Saiyan 4. Udah gitu ya? Iya, waktu itu soalnya Lebih enak ya? Gue capek gue. Nah, terus gue mau nanya nih, kayak masalah sensor gitu kan. Nah. Nah, itu masuk di ke konten apa? Creative continuity. Salah Sip, Continuity. Iya, dan kemarin-kemarin udah hafal-hafal. Lalu udah kasih skrip atau Panjangan. Emang bahasa Indonesia apa nih, Bang? Ya bahasa Indonesianya apa tuh? bahasa Indonesianya script continuity berarti dia kualitas gambar terperdaya. Waduh, lebih panjang lagi. Jelas skrip. Padahal gue ngarang. Terlalu panjang buat gua. Gua tuh orang ribet. Iya.
Nah, maksudnya kalau sensor itu masuk gak sih gitu, misalnya yang tadi adegan kayak gini, ternyata dia ngimprov sendiri nih, Nah, gitu kan, improv ngimprov sendiri yang tadi bukanya sampai sini, ternyata sini gitu. Ah itu mah lebay sih. Wah nggak mungkin juga lah. Gua nonton tuh gitu. Para aku malah gini ya. Sebenarnya kalau sensor itu kan emang masih itu bukan bagian ego juga, cuman untuk kalau misalkan dia improve sendiri gitu misalkan Iya. di luar dari skrip itu Naskah. sendiri, Iya. naskah itu sendiri, paling gue cuman mengingatkan, oh tadi lu improve-nya di sini, gitu, pergerakan lu berubah atau kosakata tata bahasanya tidak sesuai dengan skripnya, gitu kan, karena soundman juga pasti nanya sama gue, Kok itu beda? tadi bagaimana gitu, Iya. nggak sesuai dengan skrip nih, yaudah nggak apa-apa, yang penting gue ingetin ke dia, kayak Nah gitu. kalau beda gua tanya. Kalau beda, oh gua lupa tata bahasanya apa ya? Paling bakalan dirubah dari cut to cut, Oh gitu. Jadi diambil yang mana yang lebih lucu, biasanya seperti itu. Kalau misalkan lebih lucu, kalau enggak lebih sangarnya ucapannya yang mana, seperti itu. Yang lebih dapet gitu. lah ya. Yang lebih dapat dari Feel-nya. feel-nya, kayak gitu. Nah kalau lo sendiri nih Asrada, nah kira-kira apa sih yang lo alami suka dukanya jadi Asrada itu apa? Suka dukanya, ini pertanyaan kayak ini ya. Sedih suka dukanya apa nih? Kayak gimana? Kasih website sedih ya, kasih website sedih ya. Siap ya. Ada kanebo gak? Gue mau ngasih tisu kanebo gue bayar mau gue 3.000 perak. Gak usah pusing gue lah, ya kan? Ya Suka dukanya ya, pasti banyak dukanya. Oh banyak dukanya. Iya. Tapi cuan nambah monyong. Dukanya ya balik lagi ke tadi. diputusin cewek. Iya. Waduh. Pernah dong. Ya begitulah. Jangan nangis dong. Ntar dia Ya kan backsound sedih udah. Oh gitu. Itu apa? Suka dukanya apa? Ya suka dukanya kita kalau ada misalkan apa tiba-tiba ada gangguan apa gitu kan, cuaca terus kegangguan alam terus tiba-tiba talent Tsunami ada yang gitu. balik gua. apalagi kayak covid sekarang kan tiba-tiba kena covid gitu Waduh. udah Ribet banget di tuh ya. schedule lagi. Dan itu nggak bisa dibikin virtual ya, tetap harus live ya. Iya. Aduh. Nah kalau lu suka dukanya apa? Suka dukanya, Sukanya dulu deh. sukanya itu ya penuh setiap dari satu film atau kita beda sutradara dan director pasti akan berubah ritme, berubah suasana dan segala macam, itu sukanya di situ ya, penuh dengan tantangan lah istilahnya. berarti. Kalau dukanya itu saat gua mempunyai sebuah statement itu nggak diterima, itu aja gitu. Karena tipe kalau orang idealis juga kan. Bukan tipe kali idealis, gue lebih kayak ke menjaga semuanya gitu, menjaga continuity di gerak, di gambar dan segala macamnya. Tapi tiba-tiba harus nggak apa-apa, nggak bisa kok nanti gini bla 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 segala macam. Itu yang ngebuat gue ngerasa, lu ngapain bayar gue sebagai continuity kalau itu semuanya bisa gitu loh. Maksudnya apa yang udah gue kerjain, apa yang harusnya itu diokekan, diiyakan agar semuanya bagus, bener, tapi dimentahin begitu aja, itu yang ngebuat gue ngerasa ngapain juga gue harus ada di sini. Batin lo ya. Iyalah, batin banget. Itu duka ya? Itu duka banget buat gue. Gitu. Terus paling kasihan sama editornya tuh kalau Iya, karena editor sendiri Pasti itu kan larinya ke gue. Iya. Nih continuity-nya yang tadi begini kenapa bisa berubah ya? Ya, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Tuh Ban, lo Balik lagi ke denger director. Ban. Kayak Ini gitu. curhatan anak muda. Sekalian curhat ya, ntar lu takin pasti menit segini. atau detik segini. Ini paham baik-baik. Biar melihat untuk menggaji karyawan. Nah kalau Asrada sendiri, kira-kira ada sih enggak sih maksudnya waktu gitu. Misalnya kalau gue bikin film nih, ini udah bagus nih shootnya, seharian terus-terusan gitu, atau paling cepat berapa, paling lama itu berapa, kira-kira ada nggak sih? Ada, udah kan di NASA kita udah mendalami banget ini kebutuhan direktur itu maunya gimana, posisi kan bisa sama-sama DOP, direktur maunya gimana. Nah itu kan udah kita ngukur estimasi waktunya juga kan. Kalau scene ini misalkan adegan berantem itu kan pasti cut-cutnya banyak banget tuh, shotnya juga banyak banget. Otomatis waktu yang diperlukan waktu itu ya lama juga pastinya, tergantung. Gitu. Iya. Tapi ada nggak sih maksudnya
oh paling lama tuh kita nge-shoot gambar ini misalnya 1 jam gitu atau cuma 10 menit gitu loh. Along paling cepatnya berapa gitu atau Pasti ada. Kalau paling cepat pasti ini kan apa namanya? Apa yuk? Kok jadi pertanyaan? Lu kayak panas ya. Boleh telepon dulu? ya? Aja dulu. Voice friend ada nggak? Kita lama-lama kita bikin kuis nih. Ya challenge. Dapat voucher. Jadi ya dari mana tadi? Ya. One take action. Oh ya, one take oke. One take oke gitu. One take oke kalau director tiba-tiba one take oke kita suka kan otomatis waktu cepet. Nah kalau Itu balik lagi ke talent sih. talent. Talent. Kalau talentnya masih belum bisa yang diharapkan sama directornya, sutradaranya, itu pasti bakal waktu lama juga. Pergerakan oke tapi visualnya kurang. Nah, Nah, bisa itu nggak masuk one take oke juga gitu. Paling cepat lu bikin film berapa hari atau berapa bulan? ya pas waktu gua di komunitas Surabaya itu sih bikin antara situ berapa scene ya? 20-an scene, 20 lebih scene. 20 scene berapa? Itu 1 hari 24 jam nonstop. Wah, Iya aja. 50 dari 4 jam. 50 scene. Oh iya yang itu kan gue ini dulu Oh, iya. yang komunitas gue masuk komunitas gue dulu itu 20 scene lebih itu kan sama anak SMK kan jadi anak SMK ya ada yang tumbang ada yang udah di set yang gerak ya yang Ada masih yang kuat aja gelantungan apa segala macam. tapi paling banyak ya itu tadi tuh ada dagang buah sehari. keliling kali ya. Dagang buah, dagang kopi tiong gitu. Iya 50 scene sehari itu Ya, gila ada waktu itu kita 50 scene satu hari. Satu hari 50. 50 scene. 50 scene Satu hari. 50 scene. Wih, sakti. Gila. Itu nggak capek itu orang. Ya, Enggak, gimana ya? pegel-pegel aja badan sama ngantuk. Oh, sama mimpi berlanjutan Iya. sampai ke bawah mimpi juga Sampai ke bobo mimpi. Dan maksudnya paling lama lo jalani maksudnya satu scene-nya itu berapa menit atau berapa jam? estimasi sih berarti bisa- settingnya udah pada bagus-bagus tuh. Iya, Iya. kalau misalkan adikannya cuma dia lagi ngapain gitu kan, otomatis biasanya kan cut itu cepet ya, mungkin sampai setengah jam udah kan. Setengah jam paling cepet. Iya. Ada 15 menit cuman establish aja Nah, bikin diem. sampai diem itu udah. Cuma misalnya lo lagi gini ya. Nah, gambar doang pemandangan gitu set. Oh, establish itu paling cepet 15 menit udah. Oh, Kayak gitu. iya. Kalau paling lama yang ini bukan syutingan gua sih, yang filmnya sebelah, yang adikan fighting 3 hari 2 malam ya. Ya 3 hari 2 malam waktu itu ada film itu bener-bener yang sampai pemain juga saat fighting itu di tengah hujan gitu jadi 3 hari 2 malam itu dia dihujan-hujanin terus Cuma satu scene doang. cuma satu scene berantem aja Buset, 3 Bang hari. Jackie Chan kali. enggak film kita di kita, film ada. di Indonesia ada itu di syutingan sebelah kanan kiri gitu Atas bawah. Banyak juga ya. Iya. Itu Kok gua ngantuk ya. Itu ada kopi gitu. itu ada kok Tapi gue yang bawa. Nah kalau misalnya penghargaan nih dari apa yang mungkin lo jalanin dari awal sampai sekarang gitu kan, lo pernah nggak dapat penghargaan dari apa misalnya tingkat RT gitu, tingkat kabupaten, Penghargaan yang lu raih apa? festival atau apa? Festival film atau apa gitu kan. kalau gua pribadi sih belum ya karena kan gua juga baru nih baru banget gitu ya baru banget di dunia perfilman ini jadi untuk penghargaan sih gua belum nyampe ke sana gitu belum nyampe ke sana ya insyaallah lah mungkin Jadi di target next lo ya? kedepannya gitu Jadi ya target lo ya? di next kedepannya gua mau lebih daripada senior gua yang lain gitu biar bisa dapetin penghargaan juga Amin. Amin. Kalau lo? Sama sih. Sama? Tapi ya alhamdulillah waktu itu film komunitas masuk 5 besar itu sih tingkat nasional. Wih, nasional cuy. Keren lah. Film apa tuh bos? Beranak dalam sempak. sempak beranak dalam Judulnya ini, Doang. judulnya Bening di pas waktu tahun 2018 apa 2019 gitu. Ikuti Police Movie Festival kan. Ya yang ngejarnya anak-anak SMK itu. Keren. Ya udah semangat tuh anak-anak SMK kan soalnya film mereka diterima masuk 5 besar tingkat nasional kebetulan waktu itu ada sutradara yang terkenal juga pemain terkenal juga kita diundang udah bangga banget lah
Iya. Nah kalau misalnya pengen mungkin ada netizen di sini, ada viewer gitu kan, pengen jadi seperti lo, caranya itu apakah cukup gabung komunitas saja atau ada ilmu-ilmu tersendiri maksudnya untuk menjadi? Tapi gue feeling sih dia masuk komunitas lah. Iya, lu dari komunitas itu, tapi komunitas yang bener-bener bukan nyari duit doang ya. Iya. Karena banyak komunitas-komunitas sekarang cuman ya komunitas film ini bla 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 bla, datang terus bayar ngobrolinnya yang nggak jelas gitu. Maksudnya cuman emang buat ngumpulin duit aja, memperkaya diri sendiri gitu. Iya. Ada komunitas seperti itu, cuman lu jangan pernah takut buat gabung sama komunitas, jangan pernah berpikir banyak komunitas juga yang seperti itu, tapi ada juga beberapa komunitas yang emang bener-bener ngajarin lu mau jadi apa di sana gitu. Lu mau jadi balik lagi tapi ke style lu sendiri gitu. Ya. Lu harus terbuka dengan diri lu sendiri. Dalam artian lu mau jadi DOP tapi sebenarnya lu bukan seorang DOP. Basic lu bukan di seorang DOP. Basic lu seorang seorang art gitu. Karena pemikiran lu terlalu luas tentang bagaimana lingkungan seorang kafe itu seperti apa, bentuknya seperti bagaimana, yang lu harus bisa balance dengan keinginan lu sendiri, dengan hati lu sendiri gitu. Karena kalau lu salah departemen, lu akan berhenti nantinya, stuck gitu aja. Lu nggak mau mempelajari sesuatu lagi nantinya. Seperti itu. Jadi ya, makanya buat teman-teman yang punya basic di hobi di perfilman ya, masuk komunitas yang benar-benar ya. Iya, Cari betul. ada kan ya gitu ya, masuk komunitas Banvel TV ya. Iya. Di Banvel ikut aja. Di Banvel gitu juga kan. datang aja. Datang aja buat teman-teman gitu kan. Lo Cari japri tahu Instagramnya, DM Instagram tuh. Gue udah mau masuk ke Banvel TV, gue mau gini-gini boleh. Iya. Terima aja kan. Jadi kesimpulannya sih kita udah dapat banyak lumayan ilmu ya di sini ya. Gue tadi nggak tahu sampai Iya, maksud gue Astrada, Backstage tuh kayak gini gitu kan. Ada apa Astrada, ada Sripon. Scriptcom. Masih bingung. Jadi awal sampai akhir kaki Ya masih pokoknya bingung. itulah yang namanya agak sulit gitu. Lulus berarti. Ya pokoknya seperti itu. Jadi gimana lo cara untuk jadi Astrada gitu segala macem, dan lo nggak usah takut, banyak job desk di sini tentang dunia perfilman ya, yang pasti di konten-konten kita semuanya, dan lo nggak perlu takut, tetap aja maksudnya maju terus kreatif Indonesia gitu kan. Anak bangsa. Yang pasti anak muda harus kreatif tentunya. Wah itu dia motonya kita ngocol itu ya memang kayak gitu. Iya, jadi lo juga tahu tadi kan suka dukanya menjadi Astrada seperti apa gitu kan. Terus gimana cara jadi Astrada gitu kan segala macam. Proses udah dapet dah isinya. Yang pasti lo jangan takut. Terus saksikan konten kita kalau misalnya mau Bintang tamu yang bakal bintang kita tamu yang tampilin siapa aja. Komen aja di YouTube kita, insya Allah nanti kita akan datang kan. Iya, dunia kayak contohnya dunia permusikan gitu, atau pergoipan. Dunia pergoipan. Dan juga kalau itu gue datang siapa? Gue sih kabur udah lari aja gue misalnya kalau dunia pergoipan. Gak bercanda, pokoknya dari dunia hobi lo, dunia apa nanti tinggal lo komen aja di YouTube, insya Allah nanti kita datengin dan kita schedulein. Kita cari ilmu-ilmunya dari situ. Makanya kita bikin konten ini kan buat ya anak muda, anak bangsa yang musik kreatif ya kan. Betul. Tinggalin drugs ya kan. Gak penting lah ya. Betul. Masuk komunitas dunia perfilman, ayo bangkit anak bangsa. Yang pasti banyak job desk buat lo gitu kan. Jadi lo nggak usah minder, nggak usah takut sama keduniawian. Oke kalau gitu. Terima kasih nih Bang Dia sudah nyampe. Oke, sama-sama. Bang Dimas, Astrada. Aduh, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti ya. Iya. Kita sehat-sehat selalu ya. Yo. Masih di Ngocol, ngobrol colan. Kayak gini maksudnya.